memutuskan bahwa kami mau menjadi Dewa Hitam Gepak. Waktu itu saya juga banyak bertanya dan saya menarik dengan Dewa Hitam Gepak itu apa. Terus mereka nggak tahu, ya, singkatannya apa. Nah, jadi saat itulah saya sepakat dengan mereka yang mengusulkan itu. Kalau begitu, kalau nggak tahu singkatannya, saya kasih singkatan. Lantas saya kasih singkatan yang sekarang ini yang dibaca di mana-mana, saya lihat sudah bagus. Saya kasih kepanjangan. Oke, silakan. Yang baru datang. Ya. Jadi sambil bicara aja supaya jangan panjang, karena ada yang lapar sudah ini. Jadi Dewa Hitam Gepak itu saya tegaskan, saya kasih judul namanya Jujur Berani Hadapi Tantangan Alam. Nah. Terus saya tanya balik, bagaimana, sanggup nggak dengan judul ini? Kata Saudara Bayu dengan sama, siapa kami mampu. Wah, hebat juga nih. Jadi bayangkan aja, jujur berani hadapi tantangan alam. Karena di seluruh organisasi tidak ada yang berani jujur, tidak ada yang berani mengatakan organisasi jujur. Tetapi Dewa Hitam Gepak berani, ya. Kenapa berani? Ya. Karena payung hukumnya adalah Gepak. Hidup Gepak! Gepak! Dan payung hukumnya itu Gepak. Oleh karena itulah berani. Nah, jadi dalam ulang tahun yang pertama ini, jadi dalam ulang tahun yang pertama ini menarik. Ya, saya terus terang aja merasa bangga dan terima kasih kepada yang membuat acara hari ini. Dan saya berterima kasih kepada semua panitia dan semua yang persiapkan, yang terlibat, baik penari yang lembut-lembut tadi, dan ini semua biarlah Tuhan yang membalasnya. Ya, yang jelas dalam murid Dewa Hitam yang pertama ini baru awal, ya, belum pertengahan, belum mengakhiri. Karena ini jujur berani hadapi tantangan alam itu nanti biarlah bergulir secara alam, ya. Judul itu nanti biar ditangkap oleh seluruh keluarga besar Gepak maupun keluarga besar Laskar Gepak maupun keluarga besar Kopasdi Gepak dan siapapun yang bernaung di bawah payung hukum Gepak, ya, biarlah nanti judul itu akan bergulir dan saya harapkan ada yang bisa menafsirkannya dan membuktikannya sesuai dengan perbuatannya dan manfaatnya itu, ya. Coba saya ulangi lagi, bayangkan aja, jujur berani hadapi tantangan alam. Nah, jadi saya kasih pertama pengantarnya ini, kalau sudah jujur pasti berani, ya kan? Jadi tantangan apapun yang kita hadapi, kalau kita merasa benar jangan mundur. Ya. Tantangan apa saja, termasuk tantangan alam. Nah, ini tantangan alam ini hanya Bayu yang siap bilangnya, Mas. Saya suruh jelaskan tadi, bilangnya dia ketua umum aja bilangnya. Aduh. Jadi sekarang, ya, ternyata saya renungkan dan banyak masukan-masukan dari orang-orang tua kita yang masih kelihatan sekarang, ya, dan yang tidak kelihatan. Artinya, kenapa? Umur Gepak saat ini sudah menjalankan 20 tahun. Karena tanggal 10-20 Desember tadi sudah 19 tahun umur Gepak. Jadi
tinggal kita menjalankan umur 20 tahun ini. Dan banyak masukan dari penasihat kita yang masih kelihatan dan tidak kelihatan, ya, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gepak itu sudah bagus, ya. Tapi saya tidak tahu menseleksinya siapa, makanya saya berpatokan pada Jubah Hitam Gepak aja. Hidup Jubah Hitam. Jadi kalau Jubah Hitam itu, karena dia yang berani, karena Jubah Hitam saja yang berani kasih tanda jujur, ya kan? Makanya tinggal prakteknya dan pelaksanaannya ke depan biarlah bermanfaat bagi semua yang memakai payung hukum Gepak, dan saya bertanggung jawab, ya. Kalau judulnya itu ada buktinya diterapkan. Kenapa saya yakin? Karena baru umur setahun saja sudah berani bikin ulang tahun. Dan bikin ulang tahun itu kalau ngumpul-ngumpul seperti ini itu harus izinnya ke Kapolda, ke Kapolres, ya, berjenjang. Kita tanya tadi izin di mana nih? Apa Bayu? Izin Kapolda katanya. Wah, hebat juga. Karena tidak boleh kita melanggar protokol kesehatan. Jadi saya anggap yang buat acara ini sudah memenuhi protokol kesehatan. Karena pertama sudah taruh terpal, ya, di tempat yang terbuka. Karena terpal ini manfaatnya panas. Ya, ini mengusir semua masuk pilek. Ya, jadi saya buat peringatan tadi. Nah, ini yang saya salut dengan Jubah Hitam. Karena nanti ke depan itu banyak penasihat kita itu yang saya katakan tadi memberikan masukan. Itu sangat bagus. Ya. Tapi sampai saat ini saya belum pernah melihat yang mentafsirkan itu, menulis itu menjadi hukum yang positif. Baru secara ucapan dan niat, ya. Kemudian sekarang sudah bertayangan di dunia maya Jubah Hitam Gepak itu. Jadi saya senang juga, ya. Masalahnya ketuanya jujur apa tidak, ya saya nggak tahu. Yang jelas semua jajarannya itu yang tahu penasihat Gepak, ya, penasihat PD Gepak yang laporan ke saya bahwa itu semua yang dibawa payung hukum Gepak kami sudah melihat dan kami sudah dikasih nasihat dan kami siap membina, kata beliau, ya, dan teman-teman yang lain. Bagus. Ya. Kenapa? Kalau yang tidak mau dibina, ya nanti kita tinggalkan, ya biar binasa sendiri. Ya, karena ini komitmen kita. Karena sudah banyak cabang-cabang Gepak yang saat ini sudah menuju satu judul yang namanya Gepak Bersatu. Ya, Gepak Kuat. Hidup. Itu. Yang pertama ada Komisi Gepak. Yang kedua ada Kawan Gepak. Kawan Gepak. Nah, kawan Gepak lupa tadi, enggak? Nah, Kawan yang mewakili, yang saya juga banggakan, kawan Gepak. Kedua, baru Iis Gepak. Nah, ketuanya Nyonya Ardiansa. Ini dulu. Nah, ini situ apa? Persatuan istri-istri Gepak. Jadi istri-istri Jubah Hitam Gepak juga semua. Nanti diakomodir dulu. Jadi lambangnya apa saya kasih? Ya termasuk lambangnya Jubah Hitam. Saya kasih nama burunggang. Ya, burunggang itu filosofinya sangat tinggi di dalam peradaban orang Kalimantan, khususnya orang Dayak. Ya, karena burunggang itu adalah lambang perdamaian. Jadi itu saya kasih burunggang. Jadi kalau salah-salah burunggang ini ditafsirkan dan disalahgunakan, ya, saya akan dimaki-maki seluruh tokoh Dayak di Kalimantan ini. Ya, oleh karena ini saya masih menunggu intelektual, para akademisi dan teman-teman yang bisa membuat filosofinya burunggang ini, dan Jubah Hitam Gepak itu baru itu menuju ke salah satu kemajuan yang nanti berarti, ya. Jadi kita sebagai pendiri organisasi itu kita harus legowo, ya. Karena pendiri yang mengusulkan pertama itu Saudara Bayu, ketika nanti terpilih ketua DPW-nya
ke depan itu belum tentu Saudara Bayu dan yang lainnya, tapi sudah melahirkan yang sesuai dengan awal niat baik terbentuknya Jubah Hitam Gepak. Nah, begitu juga ya, pendiri Gepak itu ya, perlu diketahui pendiri Gepak itu ada beberapa orang, 7 orang sampai 10, dan beliau-beliau yang sama-sama mendirikan Gepak itu yang menyetujui saya menciptakan itu ya, pendiri Gepak dulu tahun 2020 tahun 2021 betul. Nah ini berarti tanda penuhan itu. Jadi maklumin aja, lupa. Jadi tanggal 21 Oktober. Jadi sampai sekarang sebenarnya kalau rumah tangga Gepak itu bagus. Jadi setiap 5 tahun sekali nanti kita mau bos, ya mau bos itu perlu di seluruh Kalimantan. Ya. Itu niat kita. Tetapi begitu langsung udah terasa 5 tahun lewat, boyong-boyongan datang ya. Pak Abraham, ya kalau Bapak tidak jadi ketua Gepak lagi bubar ini, jadi biar aja Bapak teruskan dulu lagi. Terus saya sabar lagi ngurusin. 5 tahun lagi saya sudah perbaiki anggaran dasar rumah tangga, saya buat hak ciptanya, kemudian sesuai dengan standar ya coba adilnya Tuhan bersama kita ya. Tahun 2017 ya, kita tidak tahu negara kita ini membuat satu perubahan namanya Perpu Ormas, Undang-Undang Perpu Ormas tahun 2017 kemarin. Dan proses saat itulah saya melengkapi payung hukum kita Gepak ini, mulai dari hak ciptanya sampai anggaran dasar rumah tangganya, sampai ke Menkumham, sampai ke NPWP, sampai membuka rekening di bank terpercaya di Indonesia, bank swasta maupun bank pemerintah, BNI sampai PCA. Tapi sampai saat ini saya saldonya belum ada. Nah, jadi dengan adanya kader-kader muncul dari semua yang kita kasih payung hukum ini, kita harus jangan ketinggalan. Yang ketinggalan di bidang ekonomi, yang ketinggalan di bidang politik, jangan ketinggalan di bidang budaya, jangan ketinggalan dalam bidang pendidikan. Ini pesan saya, ya. Ini pesan saya yang serius ini. Kenapa? Jadi kalau ada yang mengatakan, wah ketua umum Gepak itu mau jadi ketua umum seumur hidup, itu tidak betul. Karena siapa yang mengatakan itu, saya sudah panggil mereka, dan saya panggil ketemu saya, apa ide kalian? Tapi nggak ada yang berani datang, tapi beraninya loncat dari dapur. Orang dari dapur itu apa? Batu maling. Ya, nggak pernah sampaikan intelektual di depan saya. Kalau ada yang cemerlang meneruskan Gepak itu, saya serahkan. Yang penting jangan melenceng. Kenapa yang selesai tahun 2017 kemarin? Inilah yang kita akan teruskan ke depan. Nah, dengan adanya saya katakan adilnya Tuhan kepada kita, dengan praktis lengkap kita punya badan hukum, baru Perpu Ormas itu diterapkan baru beberapa hari lalu, ya, baru beberapa hari yang lalu, dan tahun 2018 pemerintah telah menerapkan Perpu Ormas itu dengan membubarkan beberapa organisasi. Dan kemudian beberapa minggu yang lalu juga dibubarkan lagi usul 5 ormas lagi. Nah, jadi ini harus ingat ya, walaupun saya jelaskan begitu rapi hukum kita, tidak tutup kemungkinan kalau salah menjalankan organisasi Gepak ini, termasuk organisasi yang ada yang tentuannya melanggar hukum, yang membuat keonaran, yang membuat ujaran kebencian di medsos, itu syaratnya sudah jelas dibuat oleh pemerintah, akan dibubarkan. Yang celakanya lagi, ya, kalau seandainya ya jangan bala lah, jangan sampai ada organisasi kita yang termasuk yang kategori nanti yang diincar. Karena diincar apa? Dari kelakuan. Dari kelakuan kita yang tidak jujur dan orang-orang menyerah dan membuat kriminal dan buat kerusuhan, itu yang membuat organisasi itu bisa dibubarkan. Kalau sudah dibubarkan, jangan harap ya
mulai dari saya yang kalau masih umurnya panjang, ya, dan anak cucu saya dan semua anak-anak kita yang mau membentuk organisasi apapun judulnya itu sudah terdeteksi oleh teknologi sekarang ini. Oh, ini keturunan Abraham Lincoln. Oh, ini keturunannya Aidimis, ini keturunannya Arman. Ya kan? Mereka bentuk organisasi apapun, nanti orangnya yang diincar. Coba. Itu bentuk undang-undangnya. Jadi hati-hati. Ya, jadi jaga organisasi kita ini dengan baik. Kenapa saya garis bawahi jujur, berani, hadapi tantang alam tadi. Jadi kita jujur, ya kita hadapi siapa saja. Jadi bukan maki-maki sama tentara, bukan maki-maki sama polisi, tapi kita jadi mitra keamanan TNI Polri. Gitu. Hidup Bapak. Dan siapapun kita hadapi, kita nggak akan takut. Ya, termasuk tantangan alam tadi, Pak Bayu. Ya, tantangan alam itu apa? Ya kan? Tantangan alam itu apa? Kita boleh jaga lingkungan, ya, jaga lingkungan kita. Kalau ada yang datang mengurus alam, kan banyak traktor-traktor yang datang sama sakator mengurus alam tuh. Apa namanya itu? Ya kan? Jadi musim koridor. Jadi jangan ikut apa tergabung di situ. Tapi kalau ada aturannya, kalau ada yang apa menjamin kesejahteraan, ya nggak apa-apa lah, pinjam mata saja. Yang penting jangan sampai rusak, diperbaiki lagi selami batu baranya. Nah, kira-kira itu kesahan kita hari ini, ya. Semoga hari ini menjadi satu hari yang istimewa buat jajaran jubah hitam Gepak. Dengan umur yang pertama ini menandakan ada tanda-tanda kehidupan, ya. Tidak hitam Gepak. Yang penting dengaran kepada orang tua kita yang masih kelihatan, termasuk ada di samping ini. Ya, Pak Haji Mis, dia kelihatan muda kami dua ini sudah 60 tahun nih. Ya, kan 60 tahun. Jadi itu yang saya sarankan, ya, baik yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu ya almarhum kita yang mendahului dan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu mereka sudah tahu kita, tetapi kita tidak tahu mereka. Makanya kalau siapa saja yang memperingatkan kita melalui apalagi penasihat yang masih kelihatan, itu harus didengarkan, baik di Waitan Gepak, Laskar Gepak, dan dimanapun yang ada logo Gepak harus bersaudara dan melakukan kejujuran tadi. Jadi tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada saling iri hati. Jadi Kalimantan ini besar, kita dapat penghasilan sampai Kalimantan, bayangkan aja. Nanti akan datang 20 juta manusia dari Sabang sampai Merauke. Kalau ibu kota itu jadi dipindahkan ke Samarinda, terus kita ada di mana? Ini renungan kita. Jadi yakinlah dengan adanya Gepak, kita praktekkan visi misi Gepak dan semua filosofi Gepak yang ada saat ini, insya Allah kita akan selamat dan sejahtera anak cucu kita. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum, salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sambutan yang diberikan oleh Ketum